kepulauan, nggak Bukan, tahu. Monaco. Oh iya, Monaco. Agnes ya? Agnes Monaco. Sayangnya karena rame peminat, teman-teman kelas, guru lagi nerangin, mereka pada baca komik. Oh, jadi ini kan dan harus di stop gitu. Tapi that's my first library. Sebenarnya urge-nya lebih kepada saya nggak pingin anak-anak saya tumbuh dan besar di Bandung, dia kehilangan leisure-nya untuk mendapatkan akses ke perpustakaan. Karena buat aku tuh kemewahan hidup di rantau salah satunya adalah punya perpustakaan. Dan beda banget rasanya dibacain buku di pangku sama ibunya, sama si anak tadi kasih, lihat aja di YouTube orang bacain kamu. Beda, karena tuh kehilangan, benar ada bonding. Part the ocean through the sky, silence is the hardest thing. Assalamualaikum Sobat Seon. Mantap. Untuk informasi saja ya Sobat Seon, saya menyiapkan itu sudah dari semalam. Dan saya sengaja tadi pas ngobrol sama Ara tidak akan saya tunjukkan karena saya ingin ada surprise-nya gitu. Jadi dianggap, wih kreatif ya hostna gitu. Padahal udah dari semalam naonnya. Assalamualaikum apa gitu pantunnya. Tapi tolong tepuk tangan, hargailah usaha saya. Aduh, ketemu lagi dengan Ian Carla di Pose episode sekian. 9, udah 9 loh teman baru, udah kayak tersanjung loh kita. Mudah-mudahan akan ada 9 episode terus lah ya, amin. Seperti biasa, apa kabar Sobat Seon? Sehat? Baik? Atau agak sedikit sakit? Atau gimana? Pokoknya yang kabarnya sehat, senantiasa disehatkan terus, yang agak kurang sehat disehatin ya, sehat finansial maupun sehat kejiwaan. Seperti biasa Sobat Seon, kalau di Pose podcast Seon ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang ciamik, yang inspiratif ya, pokoknya yang bagus-bagus lah ya, tidak hanya untuk Sobat Seon tapi juga buat saya pribadi belajar banyak hal. Nah, salah satunya kali ini bintang tamu kita ada kaitannya dengan literasi. Ya. Jadi untuk Sobat Seon yang suka membaca atau mungkin sebenarnya menyadari punya minat baca tapi kok tidak tergugah untuk membaca, nah mungkin nanti akan ada konklusinya di Pose episode kali ini ya. Kita sudah kedatangan Teh Cica. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam Mbak Ian. Teh Cica ini nama lengkapnya Cica kali. Waduh. Perlu dijawab gak namanya apa-apa? Oh gak perlu ya. Karena saya tahu nama panjangnya. Coba. Putih Melati Alibaba. 90-an banget ya kakaknya ya. Merah Delima Pinocchio. Siapa yang baik hati, Teh Cica tentu disayang semua. Jadi nama lengkapnya ini saya konfirmasi dulu, takutnya salah orang Sobat Seon ya. Putih Ceniza Safira ya, Sapira ya. Safira. Dengan double P benar. Double P. Itu Cenizanya Keniza atau Ceniza? Oh Ceniza betul ya. Ini cicanya dari Tizanya itu kali. Karena Ceniza susah diungkapkan oleh orang Indonesia. Oh oke. Ceniza sebenarnya jadi Cica. Ceniza, oh ya betul. Ini nama yang kayak gitu, misalnya namanya Budi Wijaya itu kan common ya, common name. Ini Putih ini pasti yang memiliki arti tertentu tuh Cenizanya. Betul. Apa tuh? Jadi sebenarnya Ceniza itu artinya abu sih dalam bahasa Spanyol. Tapi Ceniza itu adalah singkatan dari nama orang tua saya. Jadi Cinta, Reni dan Zulkifli Akbar. Seperti itu. Nah, Safiranya itu sendiri adalah batu kelahiran saya. Karena saya lahir di bulan Agustus, batunya safir gitu. Jadi dia di sebuah doa juga karena batu safir itu kuat gitu ya. Semoga anaknya bisa menjadi anak yang kuat. Amin. Dan terbukti jadi anak yang kuat ya. Nah kalau putihnya apa tuh? Orang Awa. Jadi kalau orang Awa tuh turunan ada putih itu jadi kayak putri. Jadi konon kakek buyut dan nenek uyut saya adalah sultan lah seperti itu. Oh di gitu. Bukit Tinggi sana. Sultan Andara tentu saja bukan ya, karena Raffi Ahmad Sultan Andara. Oh saya baru tahu tuh kalau putih itu adalah gelar, itu adalah gelar. Oh saya pikir ya kayak orang kayak oh jadi bisa dipastikan putih itu seperti kayak orang Minang ya? Iya bisa dipastikan orang Minang. Oh ya pengetahuan lagi tuh buat saya tuh ya Sobat Seon ya. Ceniza tuh abu vulkanik sebenarnya. Oh bukan warna, bukan abu warna. Bukan abu vulkanik.
Oke ya, jadi dari Cinta, Reni dan Zulkifli Akbar, keren juga tuh ya. Nah, Sobat Sion, jadi Teh Cica ini, panggilannya Teh Cica ini adalah CEO dari Pustakalana. Ya. Ya, apa Pustakalana? Nanti dulu kita ajak dulu Teh Cica ini ke PMS, pertanyaan masa sekolah. Jangan susah-susah ya. Enggak dong. Tapi sebelum ke bertanya nih Teh, coba dijelaskan dengan singkat dulu. Teh Cica ini SD-nya di mana? Dari TK kalau perlu. TK-nya di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana? Oke, jadi aku besar di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. TK di Ataubah Pulau Mas, SD di SD Siemens, seperti nama perusahaan. Ya, handphone ya. Handphone, bener. SD Siemens Kayu Putih 09 pagi namanya. Timur ya itu Jakarta Timur. Jakarta Timur. Lalu SMP SMA di Lab School Rawamangun. Oke. Gitu. Terus menempuh pendidikan tinggi ini. Pendidikan tinggi S1 di Oceanografi ITB, lalu S2-nya menyimpang ke marketing komunikasi di UI. Oke, jadi sempat jadi anak Bandung ya. Iya kan ITB. Itu berarti 4 tahunan mungkin di Bandung ya? 4-3 tahun. 5 tahun. 5 tahun lah ya. Jadi sahih lah kalau mau disebut Teh Cica ya. Sahih dong. Total kayaknya udah 12-13 tahun berarti di Bandung. Ya di sini ya, di Bandung ya. Oke, kalau begitu, kalau dilihat dari riwayat pendidikannya dan dari cara menjawab, betapa teratur tutur kata ya. Mungkin karena keturunan Sultan tadi kan diatur tutur katanya kan. Jadi sebuah beban ya dalam menjawab PMS ini ya. Saya pengen tahu pelajaran favorit seorang Teh Cica apa sih? Aduh, jujur ya. Dulu kayak sekolah pelajaran kosong. Pas SMA sih suka banget biologi. Kimia. Biologi kimia suka banget. Berarti anak IPA dulu. Anak IPA. Oke, kita akan tanya IPS kalau begitu. Aduh, kelemahan aku tuh. Nggak apa-apa. Coba. Cuma ada 3. Kita pengen remind lagi ya. Dulu zaman sekolah tuh merhatiin nggak kalau guru ngejelasin ya. Oke, siap. Yang pertama, apa kepanjangan dari ASEAN? Association of Southeast Asian Nations. Wih, betul. Aduh ya. Belibet gak sih ngomongnya? Nih, IPA kan? Oke. Pengikisan pantai akibat gelombang air laut disebut? Pengikisan pantai. Oh my God, ini kalau aku gak tahu aku dimarahin sama suami aku. Akibat gelombang, kenapa? Depannya R. Enggak dong. Enggak. Pengikisan? Iya. Pengikisan pantai. Akibat gelombang air laut. Jadi kayak ini tuh di gitu-gitu terus tuh. Nah, jadi kan dia akan mundur. Erosi. Bukan. Karena erosi itu gitaris Sheila on 7, bukan. Erosi ya. Kok aku blank ya? 5. Depannya dong, depannya hint. A. Abrasi. Betul. Tadi R apa emang? R tadi jawabnya apa? Enggak. Bukan resonansi. Bukan. Oke, bener 2 ya. Satu lagi berarti ya. Satu lagi nih. Sendi yang diarahkan satu arah bernama seperti sendi yang diarahkan satu arah seperti sendi pada lutut. Disebut apa? Kayak ini kan ini cuma bisa satu arah. Iya, paham. Lutut bisa satu arah. Aku gak tahu. Sandy Aulia aja deh. Waduh, Sandy Nayoan. Muda ya. Pada tahu nggak Sobat Sion Sandy Nayoan? Nanti ada di sini Sandy Nayoan. Tete tahu nggak Sandy Nayoan? Tahu dong. Orang dia main ini kan yang apa itu? Sebenarnya aku juga kayak lupa inget. Sandy Nayoan. Artis lama lah. Iya. Aku tahu Noktah Merah Perkawinan. Bukan, itu Cok Simbara. Itu Cok Simbara. Aduh, maaf ya Sobat Sion ini emang. Angkatannya Ambar Tampar Aku Mas itu deh. Noktah Merah Perkawinan. Iya, benar-benar suka. Cok Simbara, Niken Ayu Azari. Bisa saya jawab dulu itu ya? Apa jawabannya Sandy Engsel. Padahal gampang ya. Engsel apa yang bisa nyanyi? Engsel on 7. Bukan. Engsel Rose. Oh my God. Saya tahu itu agak kurang, tapi saya coba aja. Coba aja. Terus setelah berlatih. We never know if we never try. Benar. Ya, jadi kalau kata Coldplay juga. Kata Chris Martin ya. Kata Chris Martin juga. Never if you never know. Ya itulah pokoknya ya. PMS bersama Teh Cica cukup baik ya, Sobat Sion. Lumayan lah ya. Berarti Tete tuh orang yang senantiasa belajar kali Teh. Atau mungkin karena terpaksa anak ngulik-ngulik buku akhirnya. Benar juga itu. Aku jadi banyak belajar semenjak menjadi ibu sih. Kayak belajar geografi semenjak menjadi ibu. Terus anakku lagi suka misalkan bendera, aku belajar juga ikut bendera.
Ya sebenarnya kayak bendera-bendera negara ya kan ada banyak banget tuh 180 negara. Nah anakku suka banget. Saya pikir belajar apaan belajar bendera? Mengenal negara melalui ya, bendera. Benar, itu maksud aku. Agak kurang tuh kataku ya. Kalau bendera yang sama kayak bendera negara kita, negara apa coba? Tapi dibalik kan, Polandia. Enggak ada. Yang sama persis. Merah putih ada. Saya udah ngira pasti Polandia ada. Bukan Austria, bukan. Dekat Perancis, dekat Perancis bukan ininya Seychelles, negaranya. Dekat Perancis. Cibaduyut. Enggak, depannya apa? Depannya aku selalu minta depannya M. M. Ini pertanyaan tambahan biasanya. Mauritius enggak, bukan itu kan kepulauan. Enggak tahu. Monaco. Oh iya Monaco. Agnes ya. Agnes Monaco. Ini stand up komedi itu gimana ya? Bukan ya? Bukan. Saya sengaja tadi biar ada Agnesnya. Sebenarnya goal saya adalah Agnes Monaco. Gitu. Oke. Aduh, tapi terima kasih ya Teteh ya atas waktunya. Sama-sama. Datang ke kantor kita, studio kita yang luas. Ini berarti udah ya interviewnya. Bukan. Enggak kan, terima kasih kan iya, sebelum dan sesudah. Sama-sama, aku senang banget loh diundang ke kantor Seon yang megah ini. Wah, udah banget. nonton YouTube-nya kan? Udah dong, aku menyimak-nyimak. Kalau udah nonton YouTube-nya Sobat Seon juga, saya nggak tahu tuh di on air apa di on cam atau di off cam si Teh Abon menyebut ini nama Teh Cica ini apa di akhir-akhir ya? Iya di akhir-akhir lah. Tadi nggak ada kok aku nonton. Nggak ada ya. Nah pokoknya jadi Teh Cica ini atas rekomendasi Teh Abon. Teh Abon itu Anggia Bonita ya, Sobat Seon ya. Jadi berapa episode yang lalu lah, 2 atau 3 episode yang lalu ya, beliau merekomendasikan ini Teh Cica ini. Dan Teh Cica ini adalah CEO dari Pustakalana ya. Sebenarnya aku jarang menyebut diri sebagai CEO, lebih kayak founder and director. Walaupun sebenarnya fungsinya sama aja sih sama CEO. Gitu, tapi ya udah kalau mau dibahasakan CEO juga apa. Berarti kesibukan Teh Cica ini di sekitar itu saja atau ada sebenarnya movement lain? Movement lain. Oke, jadi selain ibu rumah tangga, aku membuat Pustakalana, aku ada blog namanya mamarantau.com. Mamarantau.com, ya, oke. Itu adalah voluntarily website untuk ibu-ibu yang ingin berbagi pengalaman mereka di perantauan. Nah, blog itu aku buat di tahun 2014 dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada, visitorsnya juga masih rame gitu yang mencari info untuk ke ya negara-negara di tempat mereka akan merantau. Seperti itu. Specialty-nya negara atau sebenarnya kota dan negara sih. Tapi kalau mau dibahas lebih general lebih ke negara karena setiap negara dia punya keunikan dalam apapun ya, misalkan sistem sekolahnya, social life-nya, kayak tantangannya apa aja. Karena orang yang tinggalnya misalkan di kota besar di Amerika sama kota pedesaan di Amerika aja udah beda tuh tantangannya. Apalagi yang mungkin tinggal di negara dengan bahasa yang bukan non-English speaker. Itu kan lebih kayak menantang lagi untuk bisa punya community, punya temen gitu. Terus kayak dan kayaknya helpful ya itu ya. Very very helpful dan ya aku berharap lebih bisa mengembangkan si Mama Rantau ini lagi sih untuk kedepannya. Oke, nah tadi pas kita nanya riwayat pendidikan terakhir di perguruan tingginya apa Teh yang Oceanografi. Terus S2-nya marketing komunikasi. Markom ya. Markom. Lah kok ini tiba-tiba tertarik dengan dunia bergeser gitu ya. Dunia literasi. Sebenarnya kalau ditanya passionnya Teh Cica tuh apa sih? Apa memang sudah dari dulu sebenarnya menyukai literasi dan menceburkan diri ke path itu atau gimana? Sebenarnya secara nggak langsung aku tumbuh dan besar di lingkungan yang emang sangat mengapresiasi buku. Maksudnya ibuku tuh sangat membaca, kakakku sangat gemar membaca, tante semua aku dikelilingi oleh buku. Cuman aku sampai sekarang masih merasa aku tuh nggak se-literate ya si keluargaku inilah dalam hal buku bacaan. Cuman perlu diketahui aku bikin perpustakaan pertama tuh pas aku 1 SMP. Tapi perpustakaan aku itu yang aku bikin sendiri namanya Dino Books Library, itu meminjamkan komik. Sayangnya karena rame peminat, teman-teman kelas, guru lagi nerangin, mereka pada baca komik. Jadi disalah ini kan dan harus di stop gitu. Tapi that's my first library. Dan aku sampai saat itu tuh nggak sadar kalau aku punya minat ke dalam bidang kepustakaan. Gitu. Baru ketika di tahun 2006 itu menjelang aku lulus, aku tuh aktif di kampus ITB ada namanya Liga Film Mahasiswa. Pernah dengar nggak? Saya pernah dengar tuh. Nah, di LFM ini kita punya pertemanan yang lumayan emang gemar membicarakan film dan buku-buku gitu. Terus kita mikir,
ini kan buku-buku di rumah banyak yang nggak kepake ya, buku adik-adik kita juga kok kayak nganggur. Yuk kita kumpulin terus kita bikin perpustakaan. Terbentuklah si Pustakalana. Sorry, di tahun 2005. Kita kumpulin buku tersebut dan Pustakalana terbentuk karena kita memiliki kepedulian terhadap si literasi anak usia dini. Tapi pada waktu itu lebih kayak ya udah deh 7 tahun ke atas aja. Jadi anak-anak SD kelas 3 sampai anak kuliahan yang datang ke perpustakaan kami. Sayangnya itu perpustakaannya waktu itu lokasinya di mana? Di Jalan Bengawan. Ini awal banget awal nih ya. Banget. Kayak 2005 ya. Nah itu cuma bertahan kayak setahun di Bengawan, pindah ke Jalan Lombok, pindah lagi ke jalan I don't know di mana, sampai akhirnya kayak udah nggak ada yang bisa meneruskan lagi si Pustakalana ini karena nature-nya perpustakaan itu kan non-profit ya, Bang. Betul. Jadi pada saat kita baru lulus, ya kita harus dihadapkan dengan realita kita harus kerja, kita harus bisa menafkahi diri dan lain-lain. Akhirnya ya si Pustakalana dengan buku hiatus, benar. Pustakalana dengan buku-bukunya tersimpan saja tapi tidak bisa dimanfaatkan. Nah ini fast forward sebenarnya, nggak apa-apa nih terlalu jauh. Mungkin dari 2005 aku ke 2015. Pada waktu itu aku sedang merantau di sebuah kota namanya New Bedford. New Bedford ini ada di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Penduduk di sana hanya 100.000. Ya, lokasinya tuh dekat laut gitu ya. Pokoknya menyenangkan sekali kotanya. Itu ada 5 perpustakaan atau disebut juga free public library. Ketika aku merantau di 2010 sampai 2015, aku kan punya anak ya. Waktu itu anakku masih 4 bulan. Aku pindah ke sebuah kota yang gak ada orang Indonesia sama sekali di kota tersebut. Aku gak punya temen, aku ibu baru. Sangat asing. I feel lonely. Dan itu kan kayak adaptasinya juga terhadap cuaca ya. Jadi pas sampai sana tuh lagi musim gugur. Udah gitu kayak musim salju tuh winter. Di Desember tuh udah yang minus 20. Jadi kayaknya kok di rumah aja. Dan akhirnya aku menemukan ketika musim semi gitu ya, ke perpustakaan kota. Happy banget karena ternyata perpustakaan itu bukan hanya tempat yang kalau di sini tuh orang tuh bayanginnya perpustakaan tuh berdebu, gelap, sunyi. Pustakawannya kayak atau enggak untuk nyari wifi mungkin sekarang ya. Nah kalau di sana tuh perpustakaan berfungsi sebagai community hub. Itu berfungsi untuk menjadi tempat informasi apapun yang terjadi di kota itu tuh ada tempelan-tempelannya. Jadi tidak terorientasi hanya untuk bacaan gitu segala macam. Bukan hanya untuk baca dan ngerjain tugas aja gitu, tapi itu adalah tempat ya tadi community hub. One stop lah ya. One stop place to get information. Jadi bukan hanya buku, ada DVD, ada CD, ada sampai kayak VHS juga masih ada di sana gitu. Dan aku mendapatkan pertemanan gitu ya, ibu-ibu baru dengan anak-anaknya juga, atau mungkin ada program juga buat lansia. Jadi kayaknya setiap jenjang usia tuh punya program gitu. Well organized si perpustakaannya. Dan itu baru satu perpustakaan gitu. Aku akhirnya tiap ke kota yang lain, aku ngunjungin si perpustakaannya dan aku selalu amazed aja sama si kebudayaan di sana yang aku pikir ya pantas aja ya. Maksudnya orang-orang di sana tuh gemar membaca. Ini baru di Amerika ya. Beda lagi nanti di Eropa, mungkin di Singapura gitu. Yang di Singapura apalagi di dalam mallnya kan ada perpustakaan. Ya maksudnya pantas aja mereka memang gemar membaca karena buku itu dibiasakan ada di tempat yang menyenangkan dan it's cool gitu. Maksudnya itu sesuatu yang gak lo cupu ya ke perpustakaan gak gitu. Karena kalau di kita kayaknya stigmanya tuh jangan temenin dia anak kutu buku gitu misalnya nerd. Kayaknya gak cool banget gitu. Nah pas 2015 mau pulang ke Indonesia, aku pikir apa ya yang bisa saya bawa dari pengalaman merantau saya ke Indonesia gitu, ke Bandung to be exact gitu. Aku cari-cari info tentang perpustakaan. Adanya perpustakaan kota. Dan waktu itu perpustakaan kota itu adanya di Caringin. Which is jauh banget kan di Caringin. Tidak di tengah kota. Tidak di tengah kota dan situasinya kok agak mengenaskan. Ngomong-ngomong sekarang di mana sih perpustakaan kota? Di Jalan Seram, di Spusip. Ada. Kalau yang di Gasibu itu bukan ya? Nah di Gasibu juga ada. Nah itu dia dapat suplainya dari Bapusipda. Bapusipda itu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dari provinsi, Jadi dia dapat buku-bukunya dari yang di Soekarno Hatta. Ada yang gede banget juga di sana. Tapi kan lagi-lagi itu nggak reachable. Tempatnya itu kayak jauh, nggak di tengah kota. Jadi aku memetakan gitu permasalahan kenapa orang nggak ke perpustakaan. Yang pertama adalah akses, kedua adalah bagaimana tempat itu vibes-nya, atmosfernya. Lalu koleksi bukunya, lalu aktivitas di perpustakaan. Cenderung ini ya, stagnan ya. Stagnan, gak ada program. Orang mau ngapain ke perpustakaan? Maksudnya kalau anak-anak apalagi. Maksudnya mereka gak ada urge untuk ke perpustakaan kalau gak ada program gitu. Aku lupa satu lagi apa, tapi ada 5 deh. Pokoknya aku teknologi mungkin, maksudnya perkembangan zaman teknologi. Iya bisa juga, sama adalah keberadaan komputer atau penunjang lah TIK gitu ya untuk di perpustakaannya gitu. Akhirnya setelah aku rinci-rinci, oke lah aku mau jalanin si
Pustakalana aja. Aku mau hidupin lagi si Pustakalana, tapi itu aku mau rebranding. Itu setelah pulang dari Bedford tadi? New Bedford kayak 2 bulan sebelum pulang, aku mencari tahu info ke teman-teman yang masih di Bandung. Gimana sih perpustakaan? Lo kalau bawa anak lo kemana sih gitu-gitu. Kayak mereka nyari misalkan aktivitas di taman lalu lintas gitu misalkan. Ya, betul. Tapi nggak ada tuh yang kayak fokus ke anak usia dini gitu. Maksudnya masih sedikit lah. Ada waktu itu jejak kecil dan tapi nggak fokus ke literasi anak usia dini. Sedangkan aku tuh pingin anak itu diperkenalkan dari buku sedari kecil. Betul. Tapi bukan untuk belajar membaca. Ya. Karena orang-orang pas aku bilang mau bikin perpustakaan, mereka bilang, "Ca, nanti kegiatannya apa? Lo ngajarin anak membaca?" Terus aku kayak, "Hah? Segitu asingnya kah konsep perpustakaan?" gitu. Bahkan tuh yang ngomong udah berpendidikan tinggi gitu. Kok bisa-bisanya dia berpikir bahwa perpustakaan itu adalah tempat hanya sekadar itu anak belajar membaca gitu. Enggak, saya ingin menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan kegiatan membaca. It should be fun activity, leisure activity, fun things lah, fun things to do. Karena ketika kamu membaca, ya disebut juga kan baca buku buka dunia kan. Ketika kamu membuka dunia, kamu akan menjadi lifelong learner gitu. Nantinya kamu akan jadi pembelajar dan maksudnya apapun nanti permasalahan di depan, kamu menjadi orang yang terus belajar untuk ya beradaptasi gitu dan membaca pertanda lah. Jadi kalau literasi itu kayaknya luas banget ya, bukan cuma baca tulis kan. Sebenarnya semua orang juga literasi. Kita juga literasi diri kita juga perlu bagus gitu kan. Jadi iya ternyata tanggapan orang-orang tuh seperti ini. Sempat kayak agak down juga, cuman aku pikir kayaknya kalau saya punya kebutuhan untuk ada perpustakaan anak di kota Bandung, masa nggak ada sih ibu-ibu lain yang seperti saya gitu. Yang punya keresahan yang sama. Yang punya keresahan yang sama. Jadi aku sendiri, aku blast lah di Instagram. Kebetulan aku suka nulis di blog gitu, Bang. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang follow aku juga dan kayak Teh Cica dan maksudnya mereka bantu menyebarkan info tentang Pustakalana ini membuka kesempatan untuk volunteer. Dan alhamdulillah dapatlah volunteer yang juga ibu-ibu punya anak. Jadi mereka sekalian volunteer, sekalian anaknya play date, sekalian anaknya baca gitu. Jadi kayaknya kondusif banget pada waktu itu. Dan kegiatannya itu bukan hanya perpustakaan meminjamkan buku, tapi kita ada kegiatan namanya ruang terbuka, yaitu common room. Jadi orang tua juga belajar juga macam-macam. Ada yang crafty, belajar nyulam, atau misalkan storytelling, atau misalkan sharing apapun lah. Pengembangan diri, aktualisasi diri. Dan aku pengen bikin ekosistem itu positif, satu sama lain saling menginspirasi. Jadi bukan kompetitif, tapi maksudnya saling inspiring dan empowering gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini ya udah hampir 6 tahun berjalan Pustakalana. Aku ngerasa bersyukur mendapatkan ya teman-teman volunteer dan interns yang mendukung gitu. Maksudnya mereka memang benar-benar stay dan put their heart juga gitu. Maksudnya aku selalu bilang Pustakalana ini milik kita bersama, kita yang menjalankan gitu, dan member-membernya juga happy. Dan itu orang-orang yang kita ajak kolaborasi juga maksudnya komunitas-komunitas lain yang kita ajak kolaborasi juga happy lah gitu. Setiap kali berkolaborasi tuh senang gitu. Seperti itu sih. Itu kan kalau sense itu kan Teh berarti kan bukan sense yang yang misalnya tumbuh ketika usia kuliah, berarti kan sense berbagi, sense sharing things, sense soal pengembangan diri itu kan berarti memang dari kecil ya, terbukti dari satu SMP tadi gitu. Pengaruh apa memang yang dari orang tua? Maksudnya apakah misal kalau saya dulu dipersilahkan gitu, atau mungkin selalu diajak ke toko buku gitu tiap akhir pekan tuh pasti terserah lu mau beli buku apa tapi harus punya buku baru. Nah di ini apakah begitu juga nggak dari orang tua? Maksudnya apakah orang tua kolektor mungkin atau? Kebetulan ibu saya dosen, ayah saya dia mengkoleksi buku-buku juga. Jadi maksudnya secara perbukuan sebenarnya di keluarga itu adalah bukan hal yang asing gitu. Bahkan di rumah tuh ada space sendiri untuk naruh buku. Jadi kayak ada mini library-nya gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa kecintaan terhadap hal ini tuh sudah tumbuh dari saya kecil gitu. Tapi untuk berbagi, untuk sharing, dan untuk kayak menjalani si Pustakalana ini, sebenarnya urge-nya lebih kepada saya nggak pingin anak-anak saya tumbuh dan besar di Bandung, dia kehilangan leisure-nya untuk mendapatkan akses ke perpustakaan. Karena buat aku tuh kemewahan hidup di rantau salah satunya adalah punya perpustakaan dan playground yang mumpuni gitu. Di sini mau playground kemana coba? Ke mall. Ke mall kan harus bayar. Bukan harus beli kaos kaki baru. Kan? Nah maksudnya kalau di luar tuh kayak dalam dengan harga yang kadang tidak masuk akal. Gak masuk akal, makanya mendingan beli di Salman kan 10.003. Betul. Jadi maksud aku kayak aku berpikir apa yang bisa
bisa saya bawa, ya udah buku yang bisa saya bawa gitu. Dan buku-buku itu pun aku bawa sebanyak 2.500 buku. Itu buku-buku second yang harga itu cuma 50 cents. Dan aku pun bisa kayak apapun, genre apapun. Genrenya lebih ke picture books. Jadi emang itu untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Tapi aku provide juga buat orang tuanya. Dan sekarang karena anak-anak aku juga growing ya, sekarang yang paling gede kan 11 tahun. Ada buku-buku untuk ya preteen, untuk young adults gitu. Jadi si Pustaka Alananya juga mengembangkan si koleksinya. Walaupun secara main collection itu lebih ke anak usia dini 0 sampai 7 tahun. Jadi buku-buku yang mostly itu isinya ilustrasi, terus teksnya kecil. Nah yang lucu, pas pertama kali aku ke perpustakaan di luar itu, aku ngelihat, kok ini teksnya dikit banget ya gitu. Terus kok berulang-ulang ya si kata-katanya. Jadi kayak cuman gini dong nih, baby bear, what do you see? Terus nanti dibaliknya, fox, what do you see? Terus kayak aneh banget gitu. Polanya seperti itu. Tapi ternyata kan untuk anak usia dini itu yang dibutuhkan, pengulangan, ritme. Udah gitu kayak repetition. Udah gitu gambar-gambar yang mencolok dengan warna. Gitu. Kalau di sini orang teh mau beli buku gitu ya, maunya yang tebel. Jadi yang tebel berisi 10 cerita dengan teksnya yang banyak. Ya anak teh udah capek duluan karena masa pertumbuhan dan apalagi perkembangan. Dengan visual yang punten bisa tidak menarik. Tapi alhamdulillah pas 2015 itu kayaknya tuh menjadi momentum juga perkembangan picture book di Indonesia, Bang. Jadi aku ngerasa pas aja momentum bikin Pustaka Alana, ternyata ada namanya misalkan Litara Foundation gitu ya. Di ITB ada namanya Kiba. Terus ada kayak penerbit-penerbit indie yang fokus ke membuat buku anak yang memang temanya tuh diverse. Punten-punten, maksudnya kebanyakan kan buku tuh balik lagi ke agama aja gitu misalkan. Kalau ini tuh enggak, maksudnya kayak topiknya pun banyak, kearifan lokal. Misalkan ada topik khusus untuk anak yang tumbuh di Sulawesi Tenggara misalkan gitu. Kita kan nggak tahu ya anak-anak di sana kehidupannya seperti apa. Nah dari buku tuh anak-anak yang di kota di Bandung tahu, ternyata ada ya namanya misalkan festival, I don't know, misalkan Pasola atau ada ya anak yang dari kecil tuh dia ke laut misalkan membantu ayahnya menjadi nelayan gitu. Jadi menurut aku tema-tema buku yang ada di Indonesia saat ini pun sudah lebih bervariasi dan si ilustrasinya benar-benar dipikirkan. Jadi momentum perbukuan anak saat ini di Indonesia menurut aku sangat bagus banget sih. Growing up ya, getting better banget. Nah ini nih Teh, mau tidak mau ya, suka tidak suka bahwa banyak sekali hal-hal analog yang tergerus lah oleh teknologi gitu. Teknologi kan seperti pisau ya, bisa dipakai gitu, bisa dipakai nyembelih ayam ya, bisa kita makan, bisa juga buat ngebunuh kayak gitu. Kalau saya di musik kan menemukan euforia ketika megang kaset, megang CD, vinyl, gitu. Begitulah buat orang di era saya menikmati musik gitu. Betul. Kita tidak terbiasa menggeser Spotify gitu. Gak dapat kenikmatan itu gitu ya. Tapi kan jadi lebih mudah ya. Iya betul gitu. Tapi ternyata kemudahan ini menggerus banyak hal gitu, bahwa ada sense yang hilang sebenarnya. Kayak misal kalau saya nih pribadi, misal kalau dulu tuh kan misalnya kita menggemari satu grup band, ini kalau konteksnya musik ya misalnya, kita tuh tahu tuh personil Westlife siapa aja namanya. New Kids on the Block gitu ya. Dari mana kita tahu? Ya dari Slave recordnya segala macam. Kalau sekarang kan suka apa New Kids on the Block? Yang mana ini, yang lagunya yang ini, suka siapa nggak tahu, pokoknya enakan laguna. Kayak gitu. Ya mungkin jadi lebih praktis kan gitu. Cuma kadang-kadang tidak semua hal dalam hidup tuh perlu dipraktisin. Iya benar. Kita suka kok dibikin repot sedikit kan. Gitu. Nah termasuk di hal membaca ya gitu. Seperti kalau soal literasi, kalau boleh saya sharing sedikit nih Teh. Saya tuh dulu dari SD sampai SMA setiap bulan tuh selalu beli, setiap bulan dan setiap minggu selalu beli majalah Hai, majalah Guitar Plus ya, majalah Audio Pro sama majalah Rolling Stone. Saya seneng tuh gitu tuh karena kaitannya saya sama-sama musik ya. Jadi saya seneng tuh membaca. Nah ketika saya tuh sesedih itu loh Teh, ketika Rolling Stone tuh tutup di Jalan Ampera di Jakarta. Sesedih itu gitu. Ketika majalah Hai saya ngirim ini tuh dimuat, itu kan ada ini surat gue dimuat tuh gitu kayak gitu. Nah begitu juga dengan membaca, kan sekarang e-book segala macam. Nah Teh Cica sendiri memandang, maksudnya kemudahan itu tuh gimana tuh?
Kalau menurut aku kita tumbuh, ya kita punya kemewahan untuk tumbuh dari era analog ke digital, kita bisa bertransisi. Cuman anak-anak kita tumbuh udah era di digital. Nah aku merasa kita pun jadi tidak memban sepenuhnya, nggak boleh digital, nggak boleh nonton TV, nggak boleh screen. Yang perlu adalah dibatasin. Jadi kalau anak usia misalkan 2 tahun, ya jangan dikasih YouTube selama 2 jam. Boleh misalkan 10 menit misalkan. 10 menit misalkan dikali 3 kali waktu. Tapi maksudnya itu dikasih rulesnya, batasan-batasan untuk menikmati si digital ini gitu. Begitu juga dengan buku. Kalau buku, aku tuh prefer 0 sampai 7 tahun itu harus buku fisik. Beda soalnya. Ketika mereka menyentuh, mereka membalikan halaman aja tuh butuh fine motor skill yang tingkat tinggi. Makanya kan kalau buku-buku anak tuh board book ya, keras gitu keras, kan. Ini kalau yang lebih yang udah mulai halus, lagi soft book gitu kan, itu butuh skill juga gitu. Dan beda banget rasanya dibacain buku di pangku sama ibunya, sama si anak tadi kasih lihat aja di YouTube orang bacain kamu. Beda, karena tuh kehilangan ada bonding dan maksudnya quality time yang tidak bisa tergantikan dengan digitalisasi gitu. Ada human touch, human touch, mother's touch deh. Benar, itu suara ibunya, itu comforting banget. Apalagi kalau ibunya misalkan dari mengandung pun dari usia 4 bulan udah mulai bacain, ya misalkan ada Al-Quran, bacain buku atau mungkin diajak ngobrol aja gitu janinnya, itu kan juga anaknya tuh mengenal suara ibunya tuh soothing jadinya, menenangkan dia gitu. Jadi menurut aku sangat perlu anak itu dikenalkan dengan kemajuan teknologi sekarang dan yang sebelumnya. Jadi kalau anak-anakku dulu malah aku kasih VHS. Sebelum aku kasih Netflix, mereka tuh belajar untuk naruhin si kaset VHS karena aku punya playernya. Lalu aku punya vinyl juga, ada piringan hitam. Aku juga punya kaset gitu. Jadi dia tahu sebelum dia pakai Spotify sama YouTube, ini tuh ini gitu. Ibunya, mbahnya gitu, tuh ini. Jadi jangan sampai mereka tuh kayak nemu artefaknya tuh apa ya? Oh kaset atau keset gitu kan, mereka nggak tahu gitu. Jangan sampai jadi asing ya. Jangan sampai jadi asing. Jadi tetap diperkenalkan sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan ada kemudahan-kemudahan yang memang saat ini tuh pace-nya sangat cepat, bisa seperti ini sekarang pandemi. Ya, kemarin tuh Pustakalana kan bentuknya fisik, perpustakaan fisik. Terus harus close kan Bang selama pandemi. Bingung mau diapain. Selama pandemi itu 2020 maksudnya? 2020. Kan Maret close, tapi di bulan Juli aku adapt. Saya ingin menghadirkan buku fisik ke rumah pemustaka. Gimana caranya? Kita bikin namanya Grab and Go. Jadi yang milihin bukunya hanya pustakawan based on profil anaknya. Misalkan anaknya namanya Kilau gitu ya. Kilau 11 tahun suka Harry Potter, terus misalkan hobinya balet gitu. Kita akan pilih buku based on profilnya Kilau nih cocok nih. Dan dia usia referensi terus kayak 11 tahun harusnya dia udah baca chapter books menuju ke novel. Jadi kita akan memilihkan sesuai dengan kebutuhan si pemustaka. It works. Tapi kemudian aku ngeliat banyak perpustakaan digital gitu kan. Tapi kenapa perpustakaan digital itu bagus? Karena akses akses di daerah-daerah tuh buku susah Bang. Betul. Aku mau ngirim buku misalkan ada gitu ya, Pustakalana boleh kirim buku donasi nggak? Bayarnya mahal banget, berapa ratus ribu. Ongkirnya mahal. Tapi kalau perpustakaan digital mereka sekali WhatsApp aja. Jadi misalkan lihat langsung ke misalkan letsread.org atau misalkan Literasi Cloud, itu banyak sekali pilihan-pilihan. Dan menurut aku ini tuh adalah yang penting itu adalah si rasanya ketika mereka membacakan buku. Mereka dapat maknanya, tapi mungkin ada kehilangan juga ya tadi ya. Mungkin sense atau touch-nya mungkin beda, tapi tidak mengurangi esensinya juga kalau misalkan kondisinya memang seperti itu gitu. Tapi kalau ada pilihan, aku prefer yang ada fisik gitu. Mungkin yang sejauh ini orang seangkatan kita yang kita lakukan adalah mau lu digital atau fisik, yang penting lu baca isi. Betul. Gitu, isi ininya otaknya gitu kayak aku tuh selalu membawa buku di tas. Sekarang nggak ada di dalam mobil gitu, cuma selalu ada buku. Karena sekarang distraksinya besar banget ya. Kayak lagi nunggu, kalau dulu mah aku juga selalu beli kawanku, selalu tuh di bus, di angkot, gadis, itu kan happy ya bacanya gitu. Sekarang kan lihatnya sosial media orang-orang misalkan gitu. Itu kan sebenarnya nggak bagus juga untuk kesehatan jiwa utamanya. Mata juga nggak bagus gitu. Dan itu tidak menambah aktualisasi diri yang bagus juga. Dan sekarang kita kan kecenderungannya bacanya teksnya pendek-pendek. Dari judulnya aja udah kita bisa mengambil kesimpulan misalkan. Itu kan berarti ada yang menurun juga ya, kemampuan berliterasi kita tuh turun gitu. Dan mencerna jadi memaknai. Kita jadi pribadi yang gampang judgmental kali ya. Exactly. Jadi menurut aku perlu banget at least 30 menit per hari. Sisihkanlah
itu for your own sake, bukan hanya untuk kayak gaya-gayaan gitu. Betul. Itu emang terbukti bisa bikin diri kamu lebih baik gitu. Seperti itu sih. Saya jadi ingat dulu ada satu cita-cita sederhana saya nih Teh ya. Dulu tuh saya tuh pengen kerja di Togamas atau kalau di toko kaset. Saya sesederhana itu aja. Karena kenapa kalau toko kaset? Karena berarti ini pikiran naif saya dulu ya. Berarti gue jadi orang pertama yang tahu rilisan baru. Misalnya kayak gitu kan. Nah, ketika kalau toko buku mah masih ada ya. Maksudnya kayak di Gramedia di Jalan Merdeka gitu. Tapi kalau toko kaset tuh saya sesedih itu loh Teh, ketika Duta Suara tutup, Aquarius Dago tutup, itu sedih sih. Itu tuh sesedih itu saya, maksudnya dulu tuh menyenangkan ketika masuk. Ini tuh sama kayak aku jadi merinding loh mengingat-ingat momen ketika kayak nyobain itu kan suka ada sih alatnya kan. Gitu. Terus kalau di toko buku kan khas ya bau buku baru tuh. Itu nggak tergantikan. Tidak tergantikan gitu. Nah tadi statement dari Teh Cica tuh berarti memang porsinya aja ya. Karena kalau mau kita lawan kita sepenuhnya enggak boleh digital, kita kurang arif juga ya. Betul. Kurang bijak juga, tapi ya porsinya aja gitu. Dan dikenalin don't forget your roots. Exactly. Gitu. Nah, akhirnya Teh, saya mungkin agak mendalam nih. Gimana Teteh menjalani Pustakalana yang let's say non profit gitu. Apalagi tadi kan Teh Cica bilang bahwa di usia-usia tertentu kan kita ini pasti akan terbentur dengan mungkin bekerja, belum lagi mungkin polemik dengan keinginan orang tua, terus juga mungkin punya pasangan, kodrat jadi ibu, kodrat jadi ayah gitu. Nah, Teteh waktu itu menyikapinya apa? Sempat gamang, sempat ya udahlah gue kayaknya kehilangan ini, ya udahlah nggak apa-apa. Ya itu berdarah-darah banget sih Bang. Aku kayak setahun, gak nyampe setahun kayaknya, setiap berapa bulan gitu ya pas lagi jalan Pustakalana. Sebenarnya lebih kepada kayak ya Allah, nanti berdarah-darah pisan mau berbuat baik, tapi kok susah gitu. Saya kan cuma pingin anak-anak dapat akses gitu ya, akses buku-buku berkualitas bagus gitu. Cuman kok ada aja mungkin perkataan orang yang menyakiti, kayak ngapain sih lo gitu, kayak kayak kenapa sih nggak kerja realistis aja? Kan nggak realistis banget sih gitu. Emang masih ada yang mau ke perpustakaan kayak gitu-gitu loh. Tapi kan omongan-omongan itu kalau kata suami aku udah dianggap angin lalu aja. Maksudnya kayak justru itu kan kayak kesempatan kita untuk naik kelas ya. Maksudnya kayak mendengarkan kata hati gitu, mendengar kata hati. Dan utamanya sih yang membuat aku tetap terus berjalan ya karena kehadiran si teman-teman volunteer. Teman-teman volunteer tuh menjadi teman-teman yang emang benar-benar supporting banget. Dan kalau nggak ada mereka, mungkin Pustakalana nggak akan bisa jalan 6 tahun. Jadi kalau ada orang-orang yang amazed gitu ya, bisa hebat juga Pustakalana bisa jalan 6 tahun. Misalkan mereka mungkin ngeliatnya dari followersnya atau apa segala macam. Tapi karena mungkin kita stay true aja dari awal, kita visi misinya mau apa, kita stick ke situ gitu. Bukan berarti kita juga nggak mau cuan ya. Kayaknya makin kesini aku juga mikir kayaknya enak ya punya duit gitu kan. Nah dari dan apa emang yang kita lakukan betul. Nah tapi emang si perpustakaannya harus stay non profit. Tapi kita bisa bikin aktivitas lain yang ngebantu untuk mensustainkan si operasional minimal operasional si perpustakaan. Nah jadi dibikinlah misalkan kita ada namanya toko buku Pustakalana. Kita jual-jual buku juga. Kita bikin merchandise perpustakaan. Kita bikin festival. Kita bikin kemarin terakhir bikin jurnal aku tuh namanya jurnal untuk anak usia 7-12 tahun. Tapi sekarang udah sold out ya sobat Seon. Tapi tuh kayak aku senang banget karena dari situ ini lumayan bisa ngidupin si Pustakalana setahun. Misalkan mau aku cuma setahun ya, cuman kita tuh nggak tanda kutip minta atau mengharapkan orang CSR atau misalkan apalagi pemerintah ya. Ya udah nggak usah ke arah sana ya, itu kayaknya aku juga udah kayak dari awal nggak bisa berharap banyak kan gitu. Jadi jangan udah tahu nanti closer to the edge kita nanti tiba-tiba ada tukang bakso pakai HT di luar. Masa nggak pernah ada jual bakso di sini? aduh. Ya gitu Kang. Jadi ya permasalahan itu ada dan menurut aku tuh bagian dari pengalaman yang mungkin sekarang setelah aku sadari aku senang melaluinya dan embrace. Pun kalau nangis-nangis berdarah-darah kayak rasanya capek, tapi itu capek yang puas, capek yang bahagia. Jadi aku juga selalu bilang ke teman-teman volunteer, teman-teman pengurus Pustakalana, kalau mau join di Pustakalana berkontribusilah dengan bahagia. Kalau kamu nggak berkontribusi dengan bahagia, udah kayak capek terbebani, gak usah aja gitu. Gak ada poinnya. Nah nggak ada itunya gitu, nggak ada uangnya. Kepuasannya nggak ada uang. Jadi kepuasan tuh kan lebih kepada kayak saya memberikan kontribusi, saya memberikan manfaat, saya happy menjalani ini gitu. Oke, ya. Terus juga ini nih Teh, berarti bisa dipastikan biasanya orang-orang seperti Teh Cica ini juga mungkin bukan masalah cuannya, tapi ketika ngelihat ada anak kecil datang
baca buku happy itu kan banget. Aduh gitu. Apalagi ngeliat anak-anaknya sekarang kan udah dari yang umurnya 2 tahun, sekarang umurnya berarti udah 8 tahun ya. Iya. Itu kayak mereka jadi pembaca yang baik, Iya. bagaimana mereka bersikap itu tuh happy gitu. Maksudnya bukannya gimana-gimana, tapi maksudnya itu ada perannya si Pustakalana dan orang tua tuh appreciate banget kayak Teh Cica makasih ya udah bikin Pustakalana nih kayak surga banget loh buat anakku atau enggak buat aku gitu. Itu tuh apresiasi yang keep aku going sih gitu. Jadi maksudnya bukan kayak haus pujian juga, tapi apresiasi itu adalah bahan bakar juga untuk terus berjalan seperti itu. Ini compliment lah Ini compliment, that's right. Itu. Nah, terus untuk meneruskan apa Pustakalana sendiri berarti masih sekarang masih just keep going on. Nah, aku sebenarnya kisi-kisi 2 minggu lagi aku berangkat merantau lagi. Waduh. Bang. Soalnya pengumuman di YouTube ya. Kemana Teteh? Ke negara mana lagi? Kembali ke Amerika, tapi di kota yang berbeda, much smaller. Untuk berapa lama? City. 5 tahun. Oke. Tapi membawa keluarga bisa jadi sama keluarga juga. Karena anak aku yang kedua lahir di sana, jadi dia warga negara. Dan bisa jadi mungkin for good. Karir suami aku tuh oceanographer kan dia, beliau gitu. Itu nggak mendapat tempat aja sih kalau aku lihat di Indonesia gitu. Di sana ilmunya lebih kepake dan dia bisa malah mengembangkan diri juga. Jadi aku pikir kayaknya Pustakalana tetap bisa berjalan kok dengan sekarang pandemi nih. Virtual kayak kemarin ada yang ngajak kolaborasi ngerekam sendiri. Jadi aku udah ngebayangin kayaknya opportunity-nya kalau di sana lebih luas juga. Aku malah bisa mengkolaborasikan public library di sana dengan Pustakalana gitu. Mungkin ada program English membuka class. Pintu lain ya gitu. Jadi maksudnya aku juga nggak boleh berpikir kecil. Kalau Pustakalana di Bandung hanya di Bandung aja. Enggak, bisa jadi ternyata from anywhere else in the world gitu. Pustakalana berkelana nanti ya. Betul, berkelana. Aduh, nah saya juga terkait apa? Ingin pindah terkait keperluan merantau lagi. Saya selalu percaya pasti ada ketakutan ada kadar ketakutan ya di Teh Cica ini gimana, apalagi ketidakpastian adaptasi, segala gambling segala macam. Tapi saya selalu percaya Teh, kalau tongkat estafet kebaikan itu ya, kalau ketemu orang yang tepat dia akan ini. Insya Allah ya, ini. Bang. Saya jadi mau menawarkan diri nih on cam nih. Barangkali karena saya tertariknya musik gitu, barangkali nanti ada kelas musik. Boleh. Asli serius saya. Ayo. Saya kan kebetulan passionnya musik dan modeling ya. Jadi ya bisa emang dua itu. Cocok banget sih modeling. Enggak, tapi serius saya selalu suka loh Teh. Maksudnya saya pernah berkolaborasi dengan teman-teman ngampar buku di Cimahi yang apa setiap minggu buka gak sih? Ngampar apa? Ya setiap minggu setiap minggu di kan? di masjid alun-alun ya. Aduh, Kang siapa ya? Aku lupa. Ada lah ya beliau. Saya sih sama cewek namanya. Saya juga lupa. Pokoknya ya itulah kolaborasi sama di acara mereka dan segala macam gitu. Bahwa memang apa membaca tuh kelihatan ya, maksudnya orang yang gemar membaca sama yang tidak gitu. Membaca itu menenangkan juga ya, maksudnya betul. membentuk pribadi jadi lebih tenang gitu ya. Membangun rasa empati juga. Nah, itu sih yang paling penting dan di era sekarang kayaknya empati, being kind itu rare things. Iya, rare things. Itu yang harus kita tanamkan terus ke anak-anak kita juga. Maksudnya untuk baca. Ya, jangan sampai nanti empati itu malah jadi treasure ya gitu yang harusnya ya kita temukan di ini aja. Gitu. Jadi ini terhormat nih, berbangga diri nih Seonnya sebelum 2 minggu lagi berangkat ya. Aku yang seneng banget loh bisa ngobrol sama Bang Ian. Tapi ini serius nih Teh, ini bukan lip service ya. Iya. Saya selalu suka kalau misalnya bertemu dengan orang-orang yang kind gitu, yang kind of a lot of things lah, apapun mau dia musik segala macam yang terkait dengan pengembangan diri dan segala macam. Jadi ya saya doakan mudah-mudahan dari jauh sana segala doa-doa orang yang pernah ditolong sama Teh Cica tuh nanti membantu meneruskan Pustakalana. Amin. Tapi serius Teh, sebelum Teteh berangkat, saya pengen banget berkolaborasi apapun. Misalnya di ruangan ada kelas musik, menyanyikan lagu anak-anak, mau saya. Bener ya, aku follow up ya. Serius, saya tuh kalau ngelihat anak kecil gitu suka gemes sama mamanya. Enggak dong, sama anaknya. Maksudnya saya gemes tuh, mamanya kan berarti mendidik anaknya dengan baik. Iya. Aduh, Teh, tapi sebelum saya ada pengumuman terkait Seon, itu Pustakalana tuh namanya berdasarkan apa sih? Apakah Pustaka Kelana atau apa tuh? Hampir tepat, berkelana di dunia pustaka. Pustakalana gitu. Sekarang ada di Jalan Cibenying, Taman Cibenying nomor 45.
tepatnya di Selaras Guest House lantai 2. Oke, Selaras Guest House ya, Jalan Taman Cibenying nomor 45. Langsung aja ke sana. Jam operasionalnya jam berapa Teteh? Nah kebetulan kita baru akan buka lagi untuk umum di bulan November. Nanti bisa follow @Pustakalana Library di Instagram. Oke. Untuk pengumumannya. Pustakalana Library nanti di sini ya. Ada Pustakalana Library, mungkin ada update-update-nya di sana, mungkin buku terbaru atau ada program-program ya. Serius Teteh, itu saya serius saya kalau ada program ya? Oke, siap. Boleh ya, pustaka musik juga boleh. Boleh. Pustaka nada jadinya. Oke. Kreatif banget gue. Nah, diingetin lagi nih ya Sobat Seon ya, mungkin juga Teh Cica tertarik. Jadi Seon ini kan sekolah online Teh. Jadi cukup dengan, biasanya kan kita tahu selama sekolah online ini harus buka aplikasi ini untuk absen, terus ngumpulin tugas, aplikasi Google itu segala macam. Kalau di Seon tinggal download Seon, dan sekarang sudah ada di Play Store ya. Tinggal udah ada. Pokoknya di sana one stop juga, ngumpulin tugas di sana, absen di sana, nanya sama guru-gurunya. Bisa langsung dari sana. Bisa langsung di sana gitu, dan terintegrasi ke banyak hal lah terkait keperluan persekolahan. Persekolahan itu berarti anak kelas 1 sampai 6 atau dari TK juga udah ada? Sampai SMA. Jadi Seon ini sekarang sedang ada program 30 hari mengajar. Ya. Jadi ada yang namanya Seon Point. Jadi kalau misalnya dia pakai Seon terus ya, jadi terpantau kan tuh pakai aplikasi Seon, ngumpulin tugas, absen dan segala macam, atau bikin bikin postingan, upload konten, konten. Jadi dia tuh kayak tampilannya kayak sosial media aja Teh. Oke. Jadi kayak Instagram kayak ini. Jadi kita tuh tidak terasa bahwa itu Teh sekolah gitu. Jadi kayak upload status dan segala macam ya. Nah, di misi belajar 30 hari mengajar ini, kalau misalnya poinnya nanti di fase tertentu itu akan diundi ya, siapa poinnya tertinggi, dan hadiahnya ada apa aja, Ara? Aku tahu tadi udah ada contekannya. Apa coba? Salah satunya adalah berangkat umroh. Tuh berangkat umroh, betul. Ada laptop sama smartphone juga. Okay. Dan berangkat umrohnya itu jalan darat Teteh. Naik sepeda ya nanti. Lumayan itu kayak. Jadi ayo Sobat Seon, pakai Seonnya ya, bilangin ke gurunya. Mungkin ada Sobat Seon yang sekolahnya belum pakai, terus Sobat Seon udah nyoba, rekomendasiin ke sekolahnya. Rekomendasiin ke sekolahnya, suruh pakai. Siapa tahu nanti Sobat Seon kalau nggak dapat laptop, dapat smartphone, atau kalau nggak bisa umroh. Kalau ibu-ibu kayak aku bisa nggak untuk apapun? Misalkan aku ada kayak ibu-ibu kayak Teteh main Instagram aja lah. By the way namanya Seon tuh mirip sama kecengan aku loh. Oh ya? Senho. Oh ini hometown Caca. Hometown Caca. Maaf ya Seon ya. Seon ini sebenarnya diambil dari Seon Gideon. Aduh, mudah. Apa tuh gara-gara ya? Iya, gara-gara. Jadi begini ya Sobat Seon. Mohon maaf kalau misalnya referensi saya agak rooming gitu ya. Ya, mentok di era itu karena tidak tahu lagi saya artis-artis siapa. Ya, yang saya tahu cuma Rizky Bilar dan Leslie, iya itu. Itu juga karena saking dia viralnya gitu si Rizky Bilar. Aku coba ntar googling ya. Aduh, Teh, jadi penasaran lah buku yang terakhir, 3 buku yang terakhir Teh baca. Aroma Karsa, Aroma Karsa di Lestari. Oh iya betul, di Lestari. The Lyrics of Self Acceptance. Aku lupa namanya siapa. Depannya Yuki atau Yufi something. Yang ketiga adalah Perempuan Sore. Perempuan Sore itu Theo. Aku lupa namanya juga. Pokoknya ada di Instagramnya juga namanya Theo panggilannya. Gitu. Jadi dan itu sudah berhasil semua dibaca? Sudah dong. Sudah selesai jadi aku semua. Setahun. Jadi gini, karena ngurusin Pustakalana, aku tuh bahkan tahun-tahun sebelumnya tuh kayak 4 buku aja tamat susah loh, Bang. Jadi aku selalu kayak baca nggak selesai, kayak misalkan 12 buku terus nggak pernah selesai. Tahun ini aku udah punya target, pokoknya sebulan dapat 3 buku yang harus tamat gitu. So far sih udah 15 buku, yang nggak sesuai dengan ini juga sih, tapi menurut aku enjoy sangat ketika membaca buku. Jadi kayak happy aja bisa kembali dengan memiliki kemewahan itu, karena membaca adalah waktu yang mewah juga, membaca dengan tenang, apalagi ketika punya anak. Me time. Wah, itu golden moment lah itu. Saya kalau udah terhisap dengan si buku tuh kayak sampai jam 3 pagi kayaknya pengen terus aja baca gitu. Kalau buku yang pertama kali dibaca oleh seorang Putih Cica, buku kecil apapun. Buku yang aku ingat banget salah satunya life changing itu The Alchemist, Paulo Coelho.
Oh iya Aku baca itu ketika aku lagi mau lulus TA dan aku ngerasa aku sangat buruk dengan si oceanografi aku itu. Aku nggak ngerasa ini kok aku bisa lulus kayak dari ITB gitu. Tapi dengan baca buku itu, aku yakin aku mampu gitu somehow. Jadi salah satu quotes yang terkenal dari buku itu adalah, if you want something with all your heart, the universe will conspire you to achieve it. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, semesta berkonspirasi mendukung kamu untuk meraih itu gitu. Dan itu yang aku percaya. Jadi aku percaya ketika jalan di Pustaka Alana adalah orang-orang baik yang ngebantu, dipertemukanlah dengan orang-orang yang bahkan dapat tempat di selaras itu kan kayak kurang baik apalagi gitu ya. Kayak betul. Itu sebuah hal yang aku pegang dan insya Allah semesta mendukung. Kita semua adalah energi, dan ketika kita memberikan energi yang baik, orang-orang yang attract seperti Bang Ian, Azura dan tim Seon hari ini itu kan attract ya, kita memberikan energi yang baik satu sama lain. Ya. Dan kadang-kadang kita tuh tidak butuh big things, we just need little things ya, but meaningful ya. Little things and meaningful, dan that's what we need, not what we want. Karena kalau want tuh pasti banyak banget ya manusia. Betul. Tapi yang dibutuhin apa sih gitu. Teh, kalau ini komik favoritnya Aduh, komik Topeng Kaca, Sailor Moon. Pada zaman dulu ya? Iya, bebas. Kalau saya ada Sailor Moon, Rose Over Zealous, Dragon Ball. Aku bahkan kayak punya, ya aku suka banget sama Trunks, adalah karakter Trunks yang rambutnya ungu, yang rambut belah tengah itu ya. Terus ya itu sih 4, sama Doraemon sih udah pasti. Bahkan anak-anakku pun masih baca si Doraemon, masih baca Doraemon aku yang dulu ya, Conan yang dulu, Kung Fu Boy yang dulu gitu. Dan aku senang Chinmi kayak ya keren banget sih itu. We grow up with those things. Dan saya jadi penasaran, ini apa intermezzo aja, tapi saya penasaran. Saya nggak bisa juga saya bilang bahwa diri saya penggila komik, tapi saya baca tuh Detektif Conan, saya berhenti baca Detektif Conan tuh ketika udah ada sosok yang cewek kecil juga, yang mengecil juga kayak Azumi. Yang Azumi kan? Azura. Ada Azunya, kalau Ayumi, bukan. Kalau Azura yang ini tidak mengecil, membesar. Siapa ya? Iya, depannya. Ya pokoknya yang dia sama kayak Conan juga karena cairan. Berarti baru-baru dong, baru masih nomor 10 ke bawah dong. Enggak dong, itu udah yang belasan ya? Udah sekarang masih nomor 98. Wow. Itu kayaknya masih sampai nggak tahu sampai kapan sih selesainya. Nah, yang saya penasaran teh kalau Doraemon tuh komiknya ada finishnya nggak sih? Ada edisi terakhir nggak? Saya tuh selalu penasaran. Jadi Doraemon tuh kayaknya terakhirnya. Aku juga nggak tahu apa, karena dia punya Doraemon petualangan. Iya, kan ya? ada gitu. Ada Doraemon yang ada Suneo-nya doang, ada Giant-nya doang gitu. Dan terakhir kan bikin film tuh. Nah, saya katanya itu tuh bukan bagian itu tuh bukan endingnya, katanya kayak gitu tuh. Jadi mungkin kayaknya bagian dari marketing mungkin gitu ya. Aku juga gak tahu tuh bener endingnya yang mana. Masih suka baca komik gak Teh? Nah itu dia, aku entah kenapa bahkan di Pustaka Alana aku gak boleh ada komik. Kenapa ya, aku jahat banget ya. Karena aku tuh pingin ketika yang anak-anakku tuh yang umur 11 tuh bisa baca buku setebel ini dan bisa terus menerus gitu ya, novel gitu, kayak dia happy gitu. Nah aku tuh karena kebiasaan komik dari kecil, pas aku kuliah aku tuh baru kenal sama yang namanya sastra. Oh, buku non-komik. Dan itu tuh butuh waktu buat aku untuk mencerna. Adap, dan gitu. Dan akhirnya aku jadi ngerasa jangan dikasih komik dulu deh. Maksudnya kayak kalau anak-anak usia dini nantian aja gitu. Tapi sebenarnya tadi pertanyaannya apa? Masih suka baca komik atau enggak? Ya jawabannya enggak. Tapi ada di rumah dan aku tetap memperbolehkan anak-anakku baca. Tergantung konten dan mereka yang penting tetap bisa baca buku yang chapter book saya sesuai. Esensinya adalah membaca dan mengisi betul. Gak harus sesuai format, harus novel apa segala macam. Untuk anak-anak yang penting baca aja deh gitu. Maksudnya semua anak di Indonesia bacalah gitu intinya. Apapun formatnya, mau novel kayak mau komik, baca gitu. Tuh quotes-nya ya buat quote Seon hari ini. Untuk semua anak di Indonesia, membacalah. Waduh ya. Nah, Teh, kalau tadi di awal itu ada PMS, pertanyaan masa sekolah. Saya selalu percaya bahwa musik itu selalu menyatukan dan berada di semua atmosfer kita ya. Betul. Jadi kali ini kita ajak lagi Teh Cica di segmen LKS Lagu Ketika Sekolah. Bang, tapi suara aku gak bagus. Aku kayak gini ya nyanyinya. Boleh gak? Yang ngomong suara Teteh bagus siapa? Gak ada. Aku malu kalau nanti orang-orang kayak Teh please mute aja gitu. Enggak. Karena saya selalu percaya bahwa di masa sekolah tuh pasti selalu ada musical heroes-nya gitu. Iya. Dulu Teteh suka banget siapa sih?
Pas sekolah banget, Dulu SMP. zaman teteh sekolah tuh bimbo mungkin ya. Bimbo aku suka loh. Ketuaan ya Bimbo. Aku suka Arkarna Arkarna, waktu SMP. So little time, so much to do. Atau itu aja ya lagunya ya. udah ya dipelajarin. Aku suka Coldplay sampai sekarang. Ya, they're growing with us ya, dari tahun 2000 sampai sekarang. Wah, masih relevan lah si Chris Dan Martin. sekarang mereka sama BTS. Awalnya gue kayak apaan sih My Universe. Terus setiap pagi dengerin ya My Universe kan. Iya betul. Oh, you are Miss Universe. Lucu juga gue. Aduh, tapi aku suka banget nge-gig Bang dulu waktu pas kuliah. Wih, makanya Pure Saturday aku suka banget. Jadi kayaknya aku masih pernah nonton aslinya nggak? Pernah. Itu yang di Jalan Braga itu apa ya namanya ya? Yang di Jalan Braga. Jalan Braga. Ada banyak, ada Circle K juga ada Jalan Braga. Bukan tempat ya, buat, dong? Ini Aceh. Aceh yang di tikungan itu. Iya. Terus nonton The Milo juga. The Milo gitu aku suka banget. Mocha. Jadi maksudnya aku suka musik ketika pas zaman kuliah. Gitu Musik-musik ya. di Bandung itu sangat menyenangkan banget sih. Apalagi lu Bandung tuh kayaknya dingin. Betul, kayak pakai baju dari gede banget tuh kayak keren banget. Kayak mau konser gitu kan. Orang non Bandung nggak tahu kalau sebenarnya kita tuh orang Bandung gaya-gaya, dia nggak tahu kalau itu teh cimol. Cimol semua. 10.000 3 pada waktu masih bisa. Sekarang 100.000 3. Aduh, jadi di antara yang disebutin tadi PS, lagu PS yang mana nih teh? Spoken ya. Nah, tapi gini teh, di sini tuh harus untuk menghadirkan gitar ajaib saya itu harus menjentikan jari. Oke. Ya. Kayak Thanos ya. Iya kayak Thanos. Tapi ini mantranya enggak? Enggak ada. Oh, mantranya Wingardium Leviosa. Wingardium. Sekarang nih ya. Sekarang. Leviosa. Wah, bener. Jentikan lana. Jentikan jari pustaka lana. Aduh, tepuk tangan dulu nih yang di studio buat Teh Cica nih. Teh Cica bukan sembarang Cica. Yang ini bukan Teh Cica Mukhtar. Enggak, bukan pantun. Emang ngarepin apa? Iya, bukan pantun. Saya cuma bilang bahwa ini bukan Teh Cica sama Cica Mukhtar, bukan. Teh Cica, terima kasih udah datang ke studio Seon ya. Sukses buat perkelanaannya lagi di sana. Amin. Tetaplah berada di atmosfer good vibes ya. Insyaallah. Biar bisa menularkan good vibe lainnya. Good vibe lainnya. Nah, itu sampai muncrat berdua ya. Terima kasih Seon udah mengundang. Insyaallah bisa terus kolaborasi juga ya. Amin. Pokoknya sebelum Teteh pergi itu Teh saya mau banget kelas musik ya. Kelas musik atau apalah itulah ya. Gitu. Aman. Mau kelas modeling juga bisa. Aman. Gitu. Tapi saya lebih expertnya kelas musik sih. Enggak kalau model enggak, nanti saya dikira beneran lagi. Enggak. Bercanda saya itu Sobat Seon ya. Aduh. Sukses Teh Cica ya buat semua hal-hal baiknya lancar, yang penting sehat-sehat, tidak cuma Teh Cica tapi juga sekeluarga, teman-teman yang terlibat di Pustaka Lana dan good movement lainnya ya, manuver-manuver baiknya dari Teh Cica. Kalau misalnya pengen kenal sama Teh Cica ini, Instagramnya di mana Teteh? Biar nanti di sini nih. Di @ciceniza ya, CHICENIZA. Ciceniza. Atau kalau misalnya tertarik dengan Pustaka Lana, silakan datang ke Jalan Taman Cibenying nomor 45. Taman Cibenying Selatan nomor 45. Taman Cibenying Selatan nomor 45 ada di Selaras Guest House lantai 2. Lantai 2. Kalau pengen lihat sosial medianya Pustaka Lana Library, nyambung ya Teh ya? Betul, nyambung @Pustaka Lana Library. Kalau mau follow yang Mama Rantau juga bisa ya. Nah, boleh. Mama Rantau. Mamanya pakai H juga, Mamah gitu enggak? Bukan. Mama aja, MAMA Rantau. Kalau Mamah yang pakai itu biasanya orang Cimahi. Tadi Teangan masih Mamah. Mama Rantau ya. Aduh, terima kasih, senang sekali saya bisa bertemu dengan orang with pure heart ya, yang kayak gini ya, Teteh ya. Jangan terbebani loh. Pasti nggak suka julid ya kayak gini. Aduh, pokoknya senantiasa berbuat baik Teteh ya. Kalau nggak dibayar sekarang, mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Ya, kita akan membawakan lagu dari The One and Only, The Legendary Pure Saturday ya. Ini dirilis tahun 2007 dari album reuninya mereka Time for Change, Time to Move On ya. Yes. 2007 tuh. Wah, saya punya tuh ini kaosnya dulu. Asli. Semoga kita bisa nonton konser lagi ya, Bang, ke depannya ya. Sehat-sehat pokoknya semua Sobat Seon, sehat-sehat dan protokol kesehatannya juga dijaga ya. Jadi Ian Kalanya pamit dulu. Jangan lupa di-follow juga semua sosial medianya Seon di Seon Indonesia, YouTube-nya, Instagram-nya, Twitter-nya itu sama.
bersama Seon Indonesia. Dan jangan lupa juga like dan komen ya di subscribe video guys. ini. Ya, yang kalanya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is spoken from Pure Saturday. 1, 2, 3, we're taking the long path. Our steps are moving together. Sunset is calling, sunset is calling again. No word can hold the secret of the universe. Happiness, part the ocean through the sky. Silence is the hardest thing for us to unveil. Together we'll reach happiness, part the ocean through the sky. Silence is the hardest thing for us to unveil.